Suara hujan rintik-rintik menimpa atap seng rumah kontrakan kecil itu. Rani duduk bersandar di sudut ruang tamu yang juga berfungsi sebagai kamar ibunya. Matanya sembab, tubuhnya lelah. Tapi pikirannya justru makin tak bisa tenang. Ia menatap wajah ibunya yang sedang tertidur dengan alat bantu pernapasan seadanya. Wajah yang dulu selalu ceria kini tampak begitu pucat. Tulangnya menonjol, dan tubuhnya kurus seperti ranting kering yang tak lagi bisa menahan beban musim. Hidup Rani berubah drastis sejak 2 tahun lalu ketika sang ayah meninggal karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak saat itu, ibunya yang bekerja sebagai penjahit rumahan menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Tapi itu tak berlangsung lama. Selang beberapa bulan, ibunya mulai sakit-sakitan. Awalnya sering pusing, kemudian lemas berkepanjangan, hingga akhirnya dokter memvonisnya mengalami gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Biaya rumah sakit bukan main mahalnya. Tabungan keluarga sudah habis. Perhiasan satu-satunya milik ibunya yang berupa cincin kawin pun sudah dijual sejak lama. Rani sempat bekerja sebagai kasir di minimarket. Tapi gajinya tak cukup menutupi biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Ia juga kuliah di semester 4 jurusan ekonomi di kampus swasta. Namun harus cuti karena tak mampu membayar UKT. Kini, satu-satunya hal yang masih dimiliki Rani hanyalah waktu dan tubuhnya. Tangannya gemetar saat membuka kembali kwitansi dari rumah sakit yang baru diberikan pagi tadi. Tunggakan sudah menumpuk. Jika besok tak dibayar, ibunya tidak akan diperbolehkan melakukan cuci darah berikutnya. Itu berarti, perlahan ginjal ibunya akan benar-benar gagal bekerja. Nafasnya akan semakin berat. Hingga akhirnya, enggak. Rani menutup wajahnya. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan isak yang hampir pecah. Tak ada saudara dekat, tak ada teman yang bisa dimintai tolong. Ia sudah mencoba ke sana kemari, bahkan menggadaikan KTP untuk pinjaman daring. Tapi semua sudah buntu. Malam itu, Rani duduk di depan laptop pinjaman dari teman kuliahnya. Ia mengetik di kolom pencarian sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cara cepat dapat uang dalam sehari. Hasil pencarian muncul, penuh dengan iklan dan video motivasi murahan. Tapi ada satu link yang membuatnya terdiam. Sebuah forum gelap tempat wanita menjajakan diri secara diam-diam. Awalnya ia merasa jijik. Tapi rasa jijik itu kalah oleh ketakutan akan kematian ibunya. Pikirannya kalut. Ia membuka akun anonim dan mulai mengamati bagaimana para wanita itu menawarkan diri. Ada yang menjual jasa dengan terang-terangan, ada pula yang diam-diam hanya membagikan nomor untuk dihubungi. Rani hanya memandangi layar. Dadanya berdebar hebat. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, dan tidak tahu apakah ia akan melompat atau ada yang akan mendorongnya. Hampir tengah malam, suara batu keras membangunkannya dari lamunannya. Ia segera bangkit dan menghampiri ibunya yang terbatuk hebat, hingga nyaris tak bisa menarik nafas. Dengan panik, Rani menyuapkan air putih, lalu mengambil minyak kayu putih dan memijat dada ibunya perlahan. "Sabar ya Bu, besok kita ke rumah sakit lagi," ucapnya sambil berusaha tegar, meski air matanya mulai jatuh. Ibunya hanya mengangguk pelan, mencoba tersenyum. Tapi Rani tahu, senyum itu dipaksa, agar putrinya tidak semakin hancur. Dalam diam, Rani tahu ibunya menyimpan rasa bersalah karena jadi beban. Ketika ibunya tertidur kembali, Rani duduk termenung di lantai. Ia membuka ponselnya dan mengetik pesan singkat di akun anonim forum gelap itu. Gadis 20 tahun, bersih, belum berpengalaman. Terpaksa jual diri untuk biaya rumah sakit ibu. 1 malam, tanpa kekerasan. Lokasi Jakarta. Butuh 5 menit sebelum ia benar-benar menekan tombol kirim. Tangannya berkeringat. Ia merasa seluruh tubuhnya ingin muntah. Tapi ketika pesan itu terkirim, hanya dalam beberapa detik ia mulai mendapat balasan. Puluhan balasan.
Ada yang menawarkan uang besar, ada yang langsung berkata kasar, ada yang hanya mengirim emoji mengerikan. Namun, satu pesan membuatnya tertegun. Singkat, sopan, dan tidak seperti yang lain. Saya bisa bantu. Tidak perlu melayani. Saya bayar penuh. Temui saya di Hotel Taman Raya. Pukul 8 malam besok. Jangan takut. Rani membacanya berkali-kali. Jantungnya berdegup cepat. Entah ini perangkap atau bukan. Tapi sesuatu dalam hati kecilnya berkata bahwa pesan itu berbeda. Ia menutup ponselnya. Dalam diam, ia menangis sejadi-jadinya. Bukan karena takut, tapi karena kecewa pada hidup, pada takdir. Pada sistem yang membuat seorang anak harus mengorbankan martabatnya hanya agar ibunya tetap bernapas. Di balik semua rasa sakit itu, Rani hanya berharap satu hal. Semoga esok pagi ibunya masih hidup, dan semoga malam itu tidak membuatnya benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Pagi itu, Jakarta seperti biasa. Sibuk, berisik, dan penuh wajah-wajah yang menua karena tekanan hidup. Tapi bagi Rani, pagi ini terasa lebih kelabu dari biasanya. Matanya sembab, tubuhnya lesu. Ia baru tidur beberapa jam setelah malam sebelumnya membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia bahkan nyaris tak percaya dirinya sendiri. Benarkah ia sudah menawarkan tubuhnya pada pria asing demi uang? Namun ketika membuka ponselnya pagi itu, pesan dari pria bernama Arif, jika itu memang nama aslinya, masih ada. Isinya tetap sama, ajakan bertemu di Hotel Taman Raya, pukul 8 malam nanti. Katanya, tidak akan ada kontak fisik, hanya pemberian uang. Tapi siapa yang bisa menjamin? Di dunia seperti ini, janji lebih sering jadi jebakan. Rani menatap wajah ibunya yang masih tertidur. Napas ibunya terdengar berat, dengan dada naik turun secara tak teratur. Ia lalu memandangi sisa uang di dompetnya, hanya Rp24.000. Bahkan untuk membeli makan siang pun tak cukup. Setelah mengantar ibunya minum obat dan menyiapkan bubur dari beras sisa, Rani mengambil langkah pelan menuju warung dekat kontrakan. Ia membeli sebotol sabun mandi kecil, tisu basah, dan bedak tabur murah. Bukan untuk tampil cantik, tapi untuk menutupi kekhawatiran yang menggerogoti dirinya sendiri. Sebuah perasaan asing menghantui benaknya sejak kemarin. Antara takut, muak, dan pasrah. Sepanjang hari, Rani hanya duduk di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Ia mencoba beberapa kali berdandan, lalu menghapusnya. Wajahnya masih terlihat seperti gadis biasa. Wajah anak kampung yang dipaksa dewasa oleh keadaan. Matanya menyimpan luka, bibirnya menyimpan cerita yang belum sempat diceritakan. Ketika matahari mulai turun, dan cahaya sore menggantung malas di antara gedung-gedung sempit, Rani mengenakan pakaian paling layak yang ia punya. Bukan karena seksi, tapi karena itu satu-satunya yang terlihat sedikit berkelas. Blus hitam polos dan celana kain gelap. Ia menumpang ojek online menuju hotel yang disebutkan pria itu. Selama perjalanan, jantungnya berdegup keras. Ia mengusap tangan berkali-kali, basah oleh keringat dingin. Hotel Taman Raya bukan hotel mewah, tapi juga bukan hotel kelas bawah. Bangunannya 3 lantai, dengan nuansa krem dan lampu kuning temaram. Seorang resepsionis pria menyambutnya dengan sopan. "Ada yang dituju, Mbak?" tanyanya, menatap Rani dengan ragu. Rani berusaha tenang. "Saya ada janji dengan Pak Arif," katanya di kamar 203. Pria itu mengecek daftar dan mengangguk pelan. "Silakan langsung ke atas, Mbak. Beliau sudah menunggu." Langkah Rani terasa berat saat menaiki tangga. Setiap anak tangga seolah membawa satu beban tambahan dalam hatinya. Saat tiba di depan kamar 203, ia berdiri beberapa menit, tidak langsung mengetuk. Dalam pikirannya, ia masih punya pilihan untuk pergi.
Tapi bayangan wajah ibunya yang makin melemah membuatnya memaksa tangan untuk menggedor pelan pintu kamar. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Seorang pria muda muncul di baliknya. Usianya sekitar akhir 20-an. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi, dan pakaian yang ia kenakan sederhana, kemeja putih lengan panjang dan celana jeans gelap. Wajahnya tak menunjukkan gairah, juga bukan senyum menjijikan. Yang terlihat dari sorot matanya hanya keteduhan. "Masuklah," katanya singkat, lalu mempersilakan Rani duduk di sofa kecil dekat jendela. Kamar itu rapi. Tak ada suasana ganjil seperti yang dibayangkan Rani sebelumnya. Tak ada lilin aromaterapi. Tak ada musik romantis. Hanya suara AC dan jam dinding yang berdetak pelan. Rani duduk dengan tangan gemetar. Ia menunduk, menanti langkah selanjutnya. Tapi pria itu justru duduk di seberangnya, menyodorkan sebotol air mineral dan amplop coklat. "Aku tidak akan menyentuhmu," ucapnya tenang. "Uang itu cukup untuk membawa ibumu ke rumah sakit dan cuci darah minimal 2 bulan ke depan." Rani menatapnya dengan mata membelalak. "Tapi, bukankah saya?" "Bukan itu yang aku cari," potong pria itu dengan suara tenang, tapi jelas. "Aku tahu kamu bukan wanita seperti yang kau tulis di forum itu. Aku tahu kamu hanya terpaksa. Wajahmu tak bisa bohong." Rani mencoba bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Matanya mulai memerah. "Lalu kenapa? Kenapa kau membayarku?" Pria itu menghela napas, memalingkan wajah ke arah jendela. "Beberapa tahun lalu, aku kehilangan ibuku. Karena tak ada uang untuk perawatan. Aku kerja siang malam, tapi tetap tak cukup. Hingga pada akhirnya, ibuku meninggal di bangsal umum, sendirian." Ia menoleh, menatap Rani. "Sejak saat itu, aku janji, kalau aku bertemu seseorang yang hampir kehilangan ibunya karena alasan yang sama, aku akan bantu sebisaku. Hari ini, aku melihat wajah ibuku di wajahmu." Rani menunduk. Tangisnya pecah tanpa bisa dikendalikan. Ia memeluk amplop itu seperti memeluk kehidupan. Pria itu tak menyentuhnya, tak mendekatinya. Ia hanya diam dan menatap langit-langit kamar. Setelah tangis Rani reda, pria itu bangkit dan berkata, "Ambil uang itu. Pulanglah. Rawat ibumu. Jangan pernah pikirkan untuk jual dirimu lagi. Kau terlalu berharga untuk itu." Rani mengangguk sambil terisak. Dalam hidupnya yang penuh luka dan pengkhianatan, malam ini terasa seperti anomali. Seorang pria asing, yang seharusnya membeli tubuhnya, justru mengembalikan harga dirinya. Malam itu, sebelum keluar dari kamar hotel, Rani menoleh sekali lagi. Pria itu masih duduk di sofa. Matanya kosong menatap langit-langit. Ia bukan malaikat. Tapi malam ini, ia telah menyelamatkan nyawa seorang ibu dan jiwa seorang anak. Pukul 11 malam. Rani berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding ruang kontrakan. Lampu temara memperlihatkan pantulan wajahnya yang sudah kacau. Mata sembab, rambut berantakan, dan bibirnya pecah-pecah. Tapi di balik kelelahan fisik itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia masih belum bisa menjelaskan, tapi malam itu bukan hanya tentang uang atau tentang seorang pria asing yang menyelamatkan harga dirinya. Itu tentang sesuatu yang lebih dalam. Ia duduk bersila di lantai, memeluk amplop berisi uang seperti anak kecil memeluk bantal kesayangan. Suara jam dinding terus berdetak, seolah mengingatkannya bahwa waktu tetap berjalan. Bahkan saat pikirannya terjebak dalam pusaran perasaan yang rumit. Di kasur busa tipis di pojok ruangan, ibunya masih terlelap. Nafasnya sudah lebih tenang setelah minum obat. Rani mengusap rambut ibunya perlahan, lalu mencium keningnya. "Bu." Rani berhasil. "Bu, Rani dapat uang untuk ibu," bisiknya pelan, nyaris tanpa suara. Namun saat matanya kembali tertuju ke cermin,
Bayangan dirinya membuat perutnya mual. Ia seharusnya lega. Ia seharusnya bersyukur. Tapi yang ia rasakan justru kekosongan yang menyiksa. Ia masih merasa kotor, meski tidak disentuh sama sekali. Mungkin karena niat awalnya. Atau mungkin karena ia sadar betapa tipis batas antara bertahan dan kehilangan diri sendiri. Pagi harinya, ia bangun dengan kepala berat. Udara di luar masih dingin, dan Jakarta belum sepenuhnya terbangun. Setelah memastikan ibunya baik-baik saja, Rani memutuskan pergi ke rumah sakit lebih pagi. Ia ingin segera membayar tagihan dan mendaftarkan jadwal cuci darah ibunya tanpa penundaan lagi. Di rumah sakit, antrean sudah mulai mengular. Ia duduk di bangku tunggu dengan amplop di dalam tas kecil yang ia peluk erat-erat. Setelah menunggu 1 jam, akhirnya ia dipanggil ke bagian administrasi. Petugas wanita setengah baya menerima amplop itu dan menghitung uang di depan Rani. Sesuai. Terima kasih ya, Mbak Rani. Jadwal ibu bisa kita atur ulang mulai besok pagi. Tolong datang pukul 8. Rani mengangguk, berusaha tersenyum. Terima kasih, Bu. Ketika ia keluar dari rumah sakit, matahari sudah tinggi, tapi udara masih terasa berat. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri trotoar yang penuh lubang dan retakan. Langkahnya pelan, seolah tubuhnya lebih berat dari biasanya. Di tengah perjalanan, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Terima kasih sudah mempercayai saya semalam. Semoga ibumu cepat sembuh. Jangan pernah kembali ke tempat gelap itu lagi. A. Rani mematung. Huruf A. Arif. Ia menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya menghapus pesan itu. Bukan karena marah, tapi karena ia ingin menutup lembar itu sepenuhnya. Beberapa hari berikutnya, hidup Rani berjalan pelan namun teratur. Ia mengantar ibunya cuci darah 2 kali seminggu, mengatur makanan bergizi semampunya, dan mencoba mencari pekerjaan sampingan. Ia bahkan sempat melamar kembali ke minimarket tempat ia dulu bekerja. Tapi karena cutinya terlalu lama, posisinya sudah digantikan. Rani tidak menyerah. Ia mulai menawarkan jasa mengetik dan mengedit tugas mahasiswa lewat media sosial. Pelan-pelan, uang masuk, meski tak seberapa. Setiap malam, ia mencatat pengeluaran dan pemasukan dengan rapi. Ia belajar dari kesalahan lalu. Jangan pernah bergantung pada satu sumber. Jangan pernah menaruh hidup pada satu tali rapuh. Namun, meski ia berusaha sekuat tenaga, bayangan malam di hotel itu masih sering datang. Terutama saat ia sendiri. Terutama saat ia menatap cermin. Suatu malam, setelah ibunya tidur lebih awal, Rani membuka kembali laptop pinjaman dari temannya. Ia membuka dokumen kosong. Di sana, ia mulai menulis. Aku adalah gadis biasa, yang terpaksa berdiri di ujung jurang karena hidup memaksa. Yang satu malam hampir kehilangan harga diri, tapi justru dipertemukan dengan orang yang mengingatkan, harga diri bukan untuk dijual. Ia dilindungi. Ia dijaga. Tangannya menari pelan di atas keyboard. Kata demi kata mengalir. Untuk pertama kalinya, Rani tidak menulis untuk tugas kuliah atau untuk orang lain. Ia menulis untuk dirinya sendiri, untuk merapikan luka, untuk mengingatkan bahwa ia pernah hampir tenggelam, tapi tidak jadi. 3 minggu berlalu. Saat membuka email, sebuah pesan dari blog gratisan yang dulu ia buat saat SMA masuk. Ternyata, tulisan malam itu, yang ia unggah tanpa pikir panjang, telah dibaca lebih dari 1000 orang. Banyak yang mengirim komentar, menyemangatinya. Bahkan seorang editor dari media daring mengajaknya menulis lebih banyak kisah nyata. Rani menangis, tapi kali ini karena haru. Untuk pertama kalinya, luka yang ia simpan justru menjadi jembatan untuk sesuatu yang baik. Ia sadar,
Mungkin ini awal dari perubahan. Ia masih harus bekerja keras. Masih banyak tantangan. Tapi setidaknya, malam gelap itu tak lagi mengurungnya dalam rasa malu. Kini, cermin itu masih tergantung di dinding rumah kontrakan. Tapi pantulan yang ia lihat di sana bukan lagi wajah seorang gadis yang kalah oleh keadaan, melainkan perempuan muda yang telah menatap langsung pada dosa dan memilih untuk tak menenggelamkan dirinya di sana. Hari itu, matahari belum sempat meninggi ketika Rani dikejutkan oleh suara batu keras dari balik tirai tempat tidur ibunya. Suara yang biasa terdengar pelan, kini terdengar kasar dan dalam, seperti datang dari paru-paru yang mulai menyerah. Rani yang saat itu sedang menanak nasi, segera berlari menuju kasur di pojok ruangan. "Ibu, ibu kenapa?" tanyanya panik, berusaha memapah tubuh ibunya yang terlihat lebih kurus dari kemarin. Wajah ibunya pucat, napasnya pendek-pendek, matanya berair tapi tak cukup kuat untuk menangis. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya sebelum ia terbatuk lagi hingga meneteskan darah di sudut mulutnya. "Maaf, Rani, kalau ibu jadi beban." Kata-kata itu seperti godam menghantam dada Rani. "Jangan bilang begitu, Bu. Rani gak pernah merasa ibu beban. Justru ibu alasan Rani kuat selama ini," ucapnya sambil menyeka darah dengan tisu seadanya. Tanpa pikir panjang, Rani segera memanggil tetangganya yang memiliki motor, meminjam jas hujan lusuh milik suaminya, lalu menggendong ibunya menuju puskesmas terdekat. Tak sempat berpikir soal penampilan. Bahkan sandal jepit yang ia pakai sudah bolong bagian tumitnya. Ia hanya ingin menyelamatkan satu-satunya orang yang masih ia miliki di dunia ini. Sesampainya di puskesmas, mereka langsung diarahkan ke bagian UGD kecil yang hanya ditutupi tirai usang. Seorang perawat wanita memeriksa tekanan darah dan oksigen sambil menatap layar monitor dengan dahi mengerut. Tekanan darah rendah banget. Saturasi juga turun. "Ibu kamu harus dirujuk ke rumah sakit. Sekarang." "Sekarang?" Rani bertanya. Suaranya nyaris tidak terdengar. "Iya. Kalau bisa pakai ambulans. Tapi ambulans kami sedang dipakai. Kalau kamu punya kenalan ojek atau kendaraan, segera bawa ke RS Budi Kasih. Jangan tunggu besok." Rani menggigit bibirnya. Ia langsung teringat pada uang tabungannya yang tersisa tinggal ratusan ribu. Cukup untuk makan beberapa hari dan beli obat-obatan generik. Biaya rumah sakit? Bahkan untuk naik ojek ke sana saja ia harus meminjam. Sambil menyembunyikan panik, Rani keluar dari ruangan dan menghubungi nomor ojek langganan, Pak Sariman, yang tinggal di gang sebelah. "Pak, tolong, bisa bantu antar ibu saya ke RS Budi Kasih? Sekarang." "Pak, mohon banget." Pak Sariman tak banyak tanya. 15 menit kemudian, motornya sudah terparkir di depan puskesmas. Rani menyelimuti ibunya dengan kain sarung tua dan memeluk erat tubuh ibunya di jok belakang motor. Hujan rintik mulai turun, tapi ia tak peduli. Di sepanjang jalan, ia berbisik ke telinga ibunya. "Bertahan ya, Bu. Sedikit lagi. Tolong jangan tinggalin Rani. Belum sekarang." Setibanya di rumah sakit, proses administrasi berjalan lambat. Petugas jaga meminta dokumen, fotokopi KTP, dan jaminan biaya. Rani menjelaskan bahwa mereka pasien rujukan dari puskesmas, bahwa ia sedang dalam proses pembuatan BPJS, tapi tetap diminta menandatangani surat tanggungan. "Kalau tidak ada jaminan, kami hanya bisa rawat di UGD seadanya. Untuk rawat inap, harus ada surat rekomendasi dan jaminan. Biaya per malam bisa sampai 700 ribu. Rani menelan ludah. Ia mengeluarkan dompet dan menghitung uang recehan dengan tangan gemetar. Ia tahu, ini tidak cukup. Tidak akan pernah cukup. Sore harinya, setelah ibunya dipindahkan ke ruang rawat sementara yang hanya dibatasi kain, Rani duduk di kursi plastik. Ponselnya terus ia tatap.
Bukan untuk hiburan, tapi karena pikirannya buntu. Ia hanya butuh sesuatu untuk menahan dirinya dari menangis. Namun di saat itu, pesan dari seseorang datang. Pesan dari, kamu baik-baik saja?" Rani tak menjawab. Ia hanya menatap layar ponsel sambil mengatupkan bibir. Sejenak, ia tergoda untuk membalas. Tapi tidak. Bukan sekarang. Bukan saat hatinya penuh amarah pada nasib. Malam mulai datang. Rumah sakit perlahan sepi. Suara mesin infus, langkah kaki perawat, dan tangis bayi dari ruangan sebelah menjadi latar bunyi yang mengisi keheningan. Rani berdiri di jendela kecil. Di luar, lampu jalan berkelip samar, memperlihatkan dunia yang tak tahu bahwa hidup seseorang sedang berada di ujung. Dalam sepi itu, seseorang mengetuk bahunya. Seorang wanita paruh baya, mengenakan seragam bersih-bersih rumah sakit. "Mbak, ini air hangat buat ibu. Saya lihat tadi ibu sempat menggigil." Rani terdiam. Ia menerima termos kecil itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Bu." Wanita itu tersenyum. "Saya juga pernah punya ibu yang sakit. Dulu saya pernah menjual kalung kawin buat beli obatnya. Tapi hidup selalu punya cara balas kebaikan kita. Mbak, jangan menyerah." Kata-kata itu menghantam batin Rani lebih dalam dari yang ia sangka. Setelah wanita itu pergi, Rani duduk di lantai dan menangis pelan. Tangis yang bukan sekadar sedih, tapi karena ia sudah terlalu lelah. 1 jam kemudian, seorang dokter muda masuk ke ruangan. Ia membawa hasil lab dan menyampaikan dengan suara berat, "Ibu Anda butuh transfusi dan pengawasan intensif. Ada infeksi di ginjalnya. Kami butuh respons cepat. Dan, sejujurnya, tanpa penanganan lebih lanjut, risiko fatalnya tinggi." Rani hanya bisa mengangguk. Di dalam kepala, ia sudah menghitung semua kemungkinan, bahkan yang terburuk sekalipun. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan ibunya pergi begitu saja. Malam itu, Rani pulang dengan mata sembab. Ia tidak tidur. Di kamarnya, ia membuka kembali akun anonim di forum gelap yang dulu ia gunakan untuk menawarkan diri. Jari-jarinya ragu. Ia mengetik kalimat baru. "Butuh uang cepat untuk operasi ibu. 1 kali saja. Tidak akan ulangi. Lokasi Jakarta Timur. Saya bersih. Jujur." Tangannya berhenti. Ia menatap layar. Menangis lagi. Kali ini lebih lama. Tapi sebelum tombol kirim ditekan, ponselnya kembali bergetar. Pesan dari, "Kalau kamu butuh bantuan, bilang. Aku tidak akan biarkan kamu jatuh lagi ke tempat itu." Rani menutup ponselnya, menghapus draft pesan yang belum terkirim. Dan malam itu, ia hanya berdoa. Bukan agar hidupnya jadi lebih mudah, tapi agar ia diberi kekuatan untuk tetap waras, tetap berpegang pada hati nurani. Karena ia sadar, kadang hidup memang tak pernah bertanya dulu sebelum menyiksa. Tapi manusia selalu bisa memilih untuk menyerah atau bertahan. Suasana kamar rumah sakit terasa sesak pagi itu. Udara lembab dari AC yang tak terlalu dingin, bau obat-obatan, dan suara lemah ibunya yang mengerang pelan membuat Rani hanya bisa terduduk di lantai, memegangi lutut sendiri. Matanya sembab karena semalaman tak tidur. Dokter sudah menjelaskan kalau operasi kecil perlu dilakukan secepatnya untuk mengangkat infeksi di ginjal. Biayanya? 10 juta rupiah, minimal, belum termasuk obat dan rawat inap lanjutan. Rani menggenggam lembaran tagihan dari administrasi rumah sakit. Tangannya gemetar. Ia sudah menjual semua perhiasan peninggalan almarhum neneknya, meminjam dari 2 tetangga dekat, dan menjajakan jasanya sebagai pengetik hingga larut malam. Tapi semua itu baru terkumpul 2 juta. Sisa 8 juta. Ia tak tahu harus dari mana lagi.
Ia pernah merasa putus asa sebelumnya. Tapi hari ini, bukan sekadar putus asa. Hari ini seperti hari terakhir matahari bersinar. Ia menatap wajah ibunya yang terkulai di ranjang. Mata tertutup, tangan lemah menggenggam sprei. "Bu, tolong jangan pergi dulu ya. Tunggu Rani." Sedikit lagi, Rani cari jalan. Ponselnya berdering. Nomor yang sama, nama pengirim pesan yang terus muncul akhir-akhir ini. Rani memandang layar lama sekali. Akhirnya, ia angkat. "Halo." "Rani?" Suara di ujung sana terdengar dalam dan pelan, seperti orang yang berusaha menjaga emosi. "Maaf kalau aku ganggu. Aku dengar dari kenalanku yang kebetulan kerja di RS Budi Kasih. Kamu di sana?" Rani menelan ludah. "Iya." "Ibumu masuk ICU. Harus operasi." Hening. Lalu suara Arif terdengar lagi. "Aku di parkiran rumah sakit sekarang." Rani langsung berdiri. Sejenak ia ragu, tapi dorongan tak terjelaskan membuat kakinya melangkah menuju pintu. Ia tak tahu apakah karena harapan, atau karena keputusasaan, tapi ia keluar dari kamar rawat dengan langkah cepat. Di parkiran, Arif berdiri bersandar di mobil hitamnya. Masih dengan gaya sederhana, mengenakan kemeja polos dan celana jeans. Wajahnya sama seperti malam itu, penuh empati. Saat melihat Rani mendekat, Arif berdiri tegak. "Terima kasih sudah mau bertemu." "Aku nggak punya pilihan lain," jawab Rani jujur. Ia tidak ingin berpura-pura tegar. Arif mengangguk. "Aku gak akan bertele-tele. Aku tahu kamu sedang butuh bantuan. Dan aku tahu kamu mungkin gengsi atau takut aku menganggapmu lemah. Tapi percayalah, bukan itu yang kupikirkan." Rani memandang mata lelaki itu. "Kamu tahu aku butuh uang?" "Iya. Dan aku bisa bantu." "Kenapa?" Pertanyaan itu keluar dari mulut Rani begitu saja, tanpa sensor. Dan Arif tak langsung menjawab. Ia menunduk sebentar, menarik napas, lalu berkata, "Karena aku pernah di posisimu." Rani mengernyit. "Aku juga pernah hampir kehilangan ibuku karena gak bisa bayar operasi. Waktu itu aku masih kuliah. Aku kerja serabutan, jual barang, sampai sempat ngemis kekenalan ayahku yang sombong itu. Tapi ada satu orang baik yang bantu aku, tanpa syarat. Dan dia cuma bilang, kalau suatu hari kamu bisa bantu orang lain, lakukan. Jangan tunggu kaya." Kalimat itu menampar hati Rani. Ia tercekat. "Aku gak minta kamu ganti uang ini. Anggap saja ini rantai kebaikan yang harus diteruskan. Kalau kamu nanti kuat, mapan, bantu orang lain juga. Itu cukup. Tapi aku, ini banyak uang. Aku nggak bisa janji apa-apa." Arif tersenyum. Ia merogoh tas kecilnya dan menyerahkan amplop coklat yang cukup tebal. 10 juta. Ambil. Gunakan untuk operasi ibumu." Rani tak segera mengambilnya. Ia hanya menatap amplop itu seperti menatap api. Hangat, tapi bisa membakar. Ia takut. Takut terseret utang budi. Takut disangka murahan. Tapi lebih dari itu, ia takut kalau harapan ini akan berubah menjadi penyesalan lagi. "Aku nggak tahu harus bilang apa," bisiknya. "Cukup bilang, tolong, waktu kamu butuh. Dan bilang, terima kasih, kalau semuanya selesai. Sisanya, biar semesta yang bekerja." Akhirnya, dengan tangan gemetar, Rani menerima amplop itu. Bukan tanpa rasa bersalah, tapi karena ia tahu, di balik semua ego dan idealismenya, ibunya jauh lebih penting. "Terima kasih, Arif. Aku nggak tahu kenapa kamu bantu aku, tapi aku janji akan jaga kepercayaanmu." Arif mengangguk. "Sampai jumpa lagi, Rani." Setelah itu,
Rani langsung berlari kembali ke bagian administrasi rumah sakit, menyerahkan uang yang dibutuhkan. Tim medis segera menjadwalkan operasi untuk keesokan paginya. Dokter menjelaskan prosedur singkat, dan perawat mempersiapkan segala yang diperlukan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Rani bisa tidur. Bukan karena lelah semata, tapi karena ia merasa ada cahaya kecil di ujung lorong hidupnya. Ia tidak tahu akan seperti apa ke depannya. Tapi malam ini, ia bisa memeluk ibunya dan tahu bahwa setidaknya, kesempatan untuk sembuh telah ada. Operasi ibunya berjalan dengan lancar. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, namun kondisi Ibu Rani sudah lebih stabil. Tak lagi menggigil seperti sebelumnya, dan wajah pucatnya perlahan mulai berwarna. Meski masih terbaring lemah dengan selang infus di tangan, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Rani melihat senyum kembali di wajah ibunya. Tipis, tapi nyata. "Terima kasih, Nak," ucap ibunya pelan, sembari menatap mata putrinya. "Ibu tahu ini pasti berat buat kamu." Rani menggenggam tangan ibunya. Ia ingin menjawab, tapi tenggorokannya tercekat. Kata-kata tak sanggup mewakili perasaan yang membuncah di dadanya. Bukan hanya rasa lega, tapi juga rasa bersalah yang masih menyisakan bayang-bayang. Beberapa hari setelah operasi, Rani tetap berada di rumah sakit, menjaga ibunya siang dan malam. Ia hanya pulang sesekali untuk membersihkan rumah dan mengambil pakaian bersih. Selama itu, Arif tak pernah lagi menghubunginya. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Seolah-olah lelaki itu lenyap begitu saja setelah menyerahkan amplop dan pergi tanpa jejak. Namun, entah kenapa, sosok Arif terus menghantui pikirannya. Mungkin karena uluran tangannya datang tepat di saat semua jalan tertutup. Mungkin karena sorot matanya waktu itu, yang terasa begitu tulus, tanpa pamrih. Atau mungkin karena jauh di lubuk hati, Rani mulai menaruh sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. 3 hari kemudian, saat hujan rintik mengguyur halaman rumah sakit, Rani sedang duduk di depan ruang rawat inap dengan jaket lusuh dan rambut sedikit basah karena angin. Matanya menatap kosong ke taman kecil di depan, saat seorang petugas keamanan datang menghampirinya sambil membawa bungkusan kertas coklat. "Ini titipan buat Mbak Rani," ucapnya singkat, lalu pergi sebelum Rani sempat bertanya siapa pengirimnya. Rani membuka bungkusan itu perlahan. Di dalamnya ada 2 kotak makan berisi nasi hangat dan lauk sederhana, serta sebotol air mineral. Di balik kotak makan itu, terselip secari kertas kecil. "Makanlah. Jangan hanya menjaga orang yang kamu sayangi, tapi juga jaga dirimu sendiri." Rani mendekap bungkusan itu seperti sedang memeluk sesuatu yang berharga. Ia tersenyum, lalu tertunduk. Tangisnya tumpah dalam diam. Bukan karena lapar, bukan karena lelah, tapi karena hatinya yang sempat beku kini perlahan-lahan mulai mencair. Malam itu, setelah makan, Rani menuliskan pesan. "Terima kasih. Tapi kamu di mana sekarang?" Tak lama kemudian, balasan muncul. "Di tempat yang tak terlalu jauh. Tapi aku ingin kamu kuat berdiri di atas kakimu dulu sebelum aku muncul lagi." Hari-hari berlalu. Ibunya mulai bisa duduk dan berjalan perlahan. Rani mulai kembali bekerja dari rumah, menerima pesanan ketik dan terjemahan secara daring. Ia belum punya cukup uang untuk membayar semua hutang, bahkan hutang budi pada Arif, tapi ia mulai menyicil hidup, sedikit demi sedikit. Suatu siang, ketika ibunya masih tidur dan Rani sedang memeriksa email, ia menerima undangan dari sebuah perusahaan penerbit kecil. Mereka menyukai beberapa tulisannya yang sempat diunggah di blog pribadi, dan mengajak Rani untuk wawancara sebagai editor freelance. Wajah Rani berbinar. Ini lebih dari sekadar peluang kerja. Ini peluang untuk keluar dari lubang sempit kehidupannya. Namun, di saat yang bersamaan, hatinya kembali digerogoti oleh rasa tak pantas. "Apa aku layak?" gumamnya sendiri.
Keesokan paginya, Rani datang ke kantor penerbit tersebut. Dengan pakaian terbaik yang ia miliki, kemeja putih bersih dan celana bahan hitam, ia memasuki lobi kecil yang dindingnya dipenuhi rak buku. Wawancara berjalan lancar. Editor senior yang mewawancarainya bahkan terlihat terkesan dengan wawasan Rani soal gaya bahasa dan ejaan. Setelah selesai, saat ia hendak pamit, seorang pria muncul dari balik ruangan kaca. Dan Rani terdiam. Itu Arif. Rambutnya sedikit lebih panjang dari terakhir mereka bertemu, dan kali ini ia memakai kemeja biru muda dengan name tag bertuliskan Arif Widodo, Direktur Redaksi. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Arif menatapnya, lalu tersenyum. Hang, lalu berjalan menghampiri. Kamu kaget? Rani masih membeku. Kamu kerja di sini. Lebih tepatnya, aku yang mulai mendirikan tempat ini bersama 2 teman lama. Tapi aku tidak pernah berniat merekrut kamu karena kasihan. Aku lihat tulisanmu memang bagus. Blogmu jujur, tulus. Dan aku yakin kamu bisa jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Rani menunduk, pipinya merah. Kenapa nggak bilang dari awal? Karena aku ingin kamu datang ke sini dengan kaki sendiri, bukan karena rasa terima kasih. Rani menggigit bibir bawahnya. Tangannya mengepal. Ia sadar sekarang bahwa semua langkah yang ia ambil akhir-akhir ini ternyata selalu dibayangi oleh seseorang yang percaya padanya bahkan ketika ia tak percaya diri sendiri. Aku nggak tahu harus gimana membalas semua ini. Kamu sudah membalasnya, kata Arif sambil menatap mata Rani. Kamu tetap berdiri, kamu tetap berjuang. Itu lebih dari cukup. Sore itu, mereka berbincang cukup lama di pojok kafe kecil dekat kantor. Tentang masa lalu, tentang luka yang tak selalu sembuh tapi bisa dipelajari. Dan perlahan-lahan, Rani mulai percaya bahwa hidupnya belum berakhir. Bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk romansa manis, tapi kadang hadir dalam bentuk tangan yang diam-diam menahan kita agar tidak jatuh terlalu dalam. Bab 6 selesai. 2 bulan berlalu sejak Rani bergabung sebagai editor lepas di penerbit tempat Arif menjadi direktur redaksi. Hari-hari yang dulu gelap perlahan berubah menjadi ruang yang lebih terang. Setiap pagi, Rani bangun tanpa kecemasan soal tagihan listrik atau hutang rumah sakit. Ia masih tinggal di rumah kontrakan sederhana bersama ibunya. Namun kini rumah itu terasa lebih hidup. Ibunya yang semakin sehat mulai kembali bercocok tanam di halaman belakang. Walau belum sepenuhnya pulih, tapi ia sudah bisa memasak sendiri dan menyiapkan teh manis di pagi hari seperti dulu. Rani sering terdiam saat melihat ibunya menyiram bunga. Ia sadar, andai waktu itu ia menyerah, pemandangan itu takkan pernah ada lagi. Di kantor, Rani perlahan menjadi salah satu editor favorit. Naskah-naskah yang ia tangani rapi, dan komentarnya selalu membangun. Meski statusnya masih freelance, banyak penulis yang secara khusus meminta agar naskah mereka diedit oleh Rani. Namun, seperti sinar matahari yang tak selamanya cerah, ketenangan hidup Rani kembali terguncang oleh sesuatu yang datang tiba-tiba, masa lalunya. Suatu sore, saat Rani baru saja menyelesaikan penyuntingan naskah novel remaja, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Halo. Rani, ini Tia. Jantung Rani langsung berdegup lebih cepat. Nama itu seperti peluru yang menembus pikirannya. Tia adalah teman kosnya dulu, orang yang tahu semua sisi gelap hidup Rani, termasuk saat ia hampir menjual dirinya malam itu, malam ketika Arif muncul sebagai pelanggan pertama. Tia, suara Rani bergetar. Kamu dapat nomorku dari mana? Dari grup kos lama. Aku dengar kamu sekarang kerja di penerbit. Hebat ya. Aku pengin ketemu. Ngobrol. Rani ragu. Banyak bagian dari dirinya yang ingin tetap mengubur masa lalu. Tapi sebagian lainnya merasa ia harus menghadapi semua itu. Tidak bisa selamanya menghindar. Oke.
Di mana? Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil dekat stasiun. Tia datang dengan pakaian modis dan riasan tipis. Senyumnya sama seperti dulu, lebar dan ramah. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Entah apa, Rani tak bisa menebak. Aku seneng banget bisa lihat kamu sekarang. Kamu kelihatan bahagia, kata Tia sambil menyeruput kopi. Rani tersenyum tipis. Sedikit lebih tenang. Ya. Malam itu, aku nggak bisa lupain, kata Tia tanpa basa-basi. Waktu kamu bilang kamu mau jual diri, aku takut kamu benar-benar hancur. Rani menunduk. Aku juga. Tia menatapnya lama. Tapi yang lebih bikin aku kaget, kamu malah dapet pria baik hati kayak dia, si Arif. Ya. Rani menegang. Kamu tahu dia. Waktu itu aku sempat ngintip dari belakang tirai. Aku tahu siapa dia. Rani. Arif bukan pria sembarangan. Dia bukan cuma baik hati. Dia punya nama besar. Ayahnya pemilik perusahaan media di Jakarta. Rani diam. Ia tak pernah tahu soal itu. Tia melanjutkan, kamu pikir dia bantu kamu karena kasihan? Enggak. Ran. Dia bisa aja jatuh cinta sama kamu waktu itu. Tapi kamu harus hati-hati. Dunia orang seperti dia itu rumit. Perlahan, benih ketidaktenangan tumbuh di hati Rani. Ia pulang dengan pikiran yang bercabang. Selama ini ia percaya Arif menolongnya karena kemanusiaan, karena empati. Tapi kini pikirannya mulai bertanya, benarkah itu satu-satunya alasan? Keesokan harinya, Rani berusaha mengalihkan pikirannya dengan tenggelam dalam pekerjaan. Tapi saat Arif mengajaknya makan siang di luar kantor, semua rasa itu tak bisa ia sembunyikan. Di kafe kecil dekat taman kota, Arif duduk sambil menyesap lemon tea-nya. Wajahnya tenang seperti biasa. Tapi Rani tak bisa menahan pertanyaan yang telah menghantuinya sejak semalam. Arif, boleh aku tanya sesuatu? Tentu. Kenapa kamu tolong aku waktu itu? Maksudku, benar-benar jujur. Kenapa kamu pilih nolong aku, bukan orang lain? Arif menatap Rani lama sekali. Ia letakkan gelasnya perlahan. Aku tahu pertanyaan ini akan datang. Dan aku nggak akan lari. Rani menahan napas. Karena kamu mengingatkanku pada adik perempuanku. Namanya Winda. Dia juga keras kepala. Juga pernah hampir menjual diri demi bayar utang keluarga. Tapi kami datang terlambat. Dia nggak seberuntung kamu. Rani membelalak. Dadanya sesak. Winda meninggal 2 tahun lalu karena overdosis. Bukan karena narkoba, tapi karena trauma yang gak bisa dia ceritakan ke siapapun. Dan sejak itu, aku janji pada diriku, kalau aku lihat ada seseorang seperti dia, aku akan bertindak. Arif menunduk. Suaranya tercekat. Waktu itu aku gak tahu siapa kamu. Aku cuma tahu kamu di tempat gelap. Dan kamu butuh seseorang untuk menarikmu keluar. Rani tak mampu berkata apa-apa. Air matanya menetes pelan. Ia merasa seperti disayat oleh rasa bersalah karena pernah curiga pada Arif. Tapi juga merasa lebih dekat dengannya dari sebelumnya. Arif menatapnya lagi. Aku nggak pernah minta kamu bayar aku. Tapi aku berharap satu hari nanti, kamu cukup percaya pada dirimu sendiri untuk berdiri tanpa bergantung padaku. Malam itu, Rani duduk di kamar, memandangi pantulan wajahnya di cermin. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya sebagai seseorang yang layak. Bukan korban, bukan beban, tapi sebagai pribadi yang telah melewati badai dan masih tetap hidup. Ia mengambil laptopnya, membuka blog pribadinya, dan menulis. Aku pernah ada di titik paling rendah dalam hidup. Tapi ada tangan yang menarikku, bukan untuk menuntut, tapi untuk memberi kesempatan. Kadang, kita cuma perlu satu orang yang percaya,
untuk belajar percaya pada diri sendiri lagi. Postingan itu menjadi viral. Banyak yang mengirim komentar, email, bahkan surat fisik ke kantor penerbit. Rani menjadi simbol harapan bagi banyak perempuan muda yang merasa terjebak dalam hidup. Namun, di balik popularitas itu, Rani tahu bahwa masih ada banyak luka yang belum sembuh. Dan mungkin, ia perlu menghadapi satu lagi kenyataan besar, rasa yang tumbuh di hatinya untuk Arif. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai pria yang membuatnya ingin percaya pada cinta lagi. Hari-hari Rani terasa seperti berjalan di antara dua dunia. Di satu sisi, hidupnya mulai menapaki kemapanan. Ia sudah punya penghasilan rutin dari pekerjaan di penerbitan. Ibunya sudah bisa memasak dan menyapu halaman sendiri, dan blog pribadinya mulai dilirik banyak orang. Tapi di sisi lain, ada satu hal yang tak bisa ia tempatkan, perasaan terhadap Arif. Rani tahu perasaan itu tumbuh sejak malam pertama mereka bertemu. Tapi ia juga tahu, apapun yang tumbuh dari luka bisa menyesatkan. Bisa jadi itu hanya rasa syukur yang keliru diartikan sebagai cinta. Bisa juga benar-benar cinta, tapi tak berani disuarakan karena takut kehilangan. Suatu sore, sepulang dari kantor, Rani menemukan ibunya sedang duduk di ruang tamu dengan sebuah surat di tangan. Wajah ibunya tampak cemas. "Ran, ini barusan diantar kurir," kata ibunya, menyerahkan surat itu. Rani membuka amplopnya. Di dalamnya, ada surat undangan resmi bertuliskan, "Kepada Rani Yuliana. Dimohon kehadirannya dalam peluncuran buku terbaru dari Arif Widodo, Menjemput Luka, Memeluk Harapan." Acara akan diselenggarakan pada Sabtu, pukul 19, di Galeri Sastra Selatan, Jakarta. Jantung Rani berdebar. Ia belum pernah tahu Arif menulis buku. Selama ini Arif hanya dikenal sebagai editor dan pendiri penerbit, bukan sebagai penulis. Sabtu malam, Rani tiba di acara itu dengan blus sederhana dan celana kain hitam. Ia berdiri di antara para undangan yang sebagian besar mengenakan pakaian formal. Di sekeliling ruangan, terpajang potret-potret hitam putih dengan kutipan dari isi buku Arif. Salah satunya membuat Rani berhenti melangkah. "Aku pernah kehilangan seseorang yang tidak pernah sempat kuselamatkan. Dan ketika takdir memberiku kesempatan kedua, aku memilih tidak diam lagi." Kalimat itu menampar hati Rani. Ia tahu, itu tentang adik Arif. Acara dibuka dengan sambutan dari pemilik galeri, lalu Arif naik ke panggung. Ia mengenakan kemeja putih polos, berdiri di depan mimbar tanpa teks apapun di tangannya. "Buku ini bukan tentang orang lain," katanya. "Ini tentang luka saya sendiri. Tentang rasa bersalah yang tumbuh dan tak pernah hilang. Tapi juga tentang seseorang yang mengajarkan saya bahwa memeluk luka bukan berarti menyerah, tapi menerima bahwa hidup harus tetap dilanjutkan." Mata Arif sempat bertemu dengan mata Rani. Hanya sesaat, tapi cukup membuat dada Rani sesak. Ia tahu, Arif sedang berbicara tentangnya. Setelah acara, banyak tamu yang mengerubungi Arif. Penulis, editor, jurnalis, semua menyapanya dengan kagum. Rani memilih berdiri di belakang, menunggu sampai kerumunan mulai bubar. Namun saat ia melangkah ke arah Arif, seorang wanita cantik berseragam kerja formal datang lebih dulu. Rambutnya tergerai rapi, dan ia langsung memeluk Arif dengan akrab. Rani tertegun. Wanita itu bicara dengan suara yang cukup keras untuk bisa terdengar. "Akhirnya kamu berani cerita juga ya, Rif. Aku bangga." Arif tampak terkejut, tapi tersenyum tipis. "Risa, aku nggak tahu kamu bakal datang. Aku tahu kamu belum benar-benar berdamai, tapi ini langkah besar. Dan aku senang kamu masih ingat kami." Risa. Nama itu menggema di kepala Rani. Ia tak tahu siapa wanita itu, tapi caranya menyentuh lengan Arif dan cara Arif menatapnya membuat Rani merasa asing,
seperti penonton dari luar dunia Arif yang selama ini ia kira mulai bisa ia masuki. Rani berbalik sebelum Arif melihatnya. Ia berjalan cepat keluar ruangan, menahan gejolak aneh dalam dadanya yang bahkan tak bisa ia definisikan. Cemburu, takut, atau rasa kehilangan yang bahkan belum sempat dimiliki? Malam itu Rani tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan sosok Risa. Bukan karena penampilannya yang sempurna, tapi karena kedekatannya yang tak butuh banyak kata. Seolah mereka punya masa lalu panjang yang tak bisa disela oleh siapapun. 2 hari setelahnya, Arif datang ke kantor lebih siang dari biasanya. Ia langsung menuju ruangannya, dan Rani yang biasanya menyapanya justru memilih diam. Siang harinya, saat semua staf makan siang, Arif mendekati meja Rani. "Kamu ada waktu sore ini?" Rani menoleh singkat. "Untuk apa?" "Kita perlu bicara." Mereka bertemu di taman belakang gedung, tempat biasa Rani duduk-duduk saat jam istirahat. Arif menatapnya lama sebelum membuka suara. "Kamu lihat Risa malam itu?" Rani mengangguk. "Aku nggak nanya siapa dia, kok. Tapi aku tetap mau jelaskan," kata Arif pelan. "Dia mantan tunanganku." Rani terdiam. "Kami sudah bertunangan hampir setahun sebelum adikku meninggal. Tapi setelah Winda pergi, aku berubah. Aku jadi dingin, keras kepala, dan menutup diri." Risa mencoba bertahan, tapi akhirnya kami sepakat berpisah. Rani menggigit bibir. "Lalu kenapa dia datang malam itu?" "Karena aku undang dia," jawab Arif jujur. "Bukan untuk kembali, tapi karena aku ingin menutup masa lalu dengan benar. Aku nggak mau bayang-bayangnya terus mengejar langkahku." Rani menatapnya lama. "Lalu, aku ini apa, Rif?" Arif terdiam, lalu menjawab dengan suara rendah. "Kamu adalah orang yang membangunkan aku dari tidur panjangku. Tapi kamu juga berhak memilih jalanmu sendiri, Ran. Aku tidak akan menarikmu ke dalam luka yang belum sembuh kalau itu justru menyakitimu." Hari-hari berikutnya, Rani kembali bekerja seperti biasa. Tapi ada jarak yang mulai tumbuh di antara mereka. Jarak yang bukan karena marah, tapi karena ketakutan. Rani takut masuk terlalu dalam kehidupan Arif. Takut menjadi pelengkap luka yang belum pulih. Dan Arif takut menuntut lebih dari seseorang yang sedang belajar berdiri sendiri. Namun, di balik semua keraguan itu, satu hal mulai muncul. Rani tahu, ia tidak bisa terus menunggu semua jadi sempurna. Kadang, yang kita butuhkan bukan seseorang yang tanpa luka, tapi seseorang yang mau belajar sembuh bersama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rani menulis surat yang tidak ia unggah ke blog. Ia tulis tangan, pelan-pelan, lalu simpan di dalam amplop. "Aku mungkin bukan perempuan yang paling baik, Rif. Tapi kalau kamu bersedia berjalan pelan, aku bersedia menemani. Bukan sebagai bayangan dari masa lalu, tapi sebagai seseorang yang belajar mencintai dengan sadar." Surat itu belum ia serahkan, tapi ia tahu, waktu untuk menyerahkannya akan datang. Dan ketika hari itu tiba, Rani akan siap. Bukan lagi sebagai perempuan yang pernah ingin menyerahkan tubuh demi uang, tapi sebagai perempuan yang memilih berdiri, karena cinta yang membuatnya ingin bertahan. Malam di kamar Rani terasa seperti dinding yang merapat dan menindih dadanya. Rasa sesak yang dulu sempat hilang, kini kembali, bahkan dengan tekanan yang lebih perih. Di layar laptopnya masih terbuka folder bernama Proyek Korporat Dillinger. Bukti bahwa bantuan yang ia terima dari Arif mungkin bukan karena belas kasih, tapi bagian dari manuver korporasi untuk membangun citra perusahaan. Rani menatap langit-langit kamar yang bergaris retak. Dalam diamnya, ia mengingat malam itu, malam saat ia memutuskan menjual tubuh demi biaya rumah sakit ibu. Dan malam itu pula ia diselamatkan Arif. Seketika, segala kenangan menjadi kabur,
Seperti film yang diputar ulang tapi kini dengan sudut pandang berbeda. Pagi harinya, tubuh Rani seperti berjalan tanpa jiwa. Ia menatap dirinya di cermin dan melihat gadis yang lelah. Bukan karena kurang tidur, tetapi karena terlalu banyak mengerem emosi. Ia mengambil nafas panjang. Hari itu ia tahu, ia tidak bisa terus mendiamkan semuanya. Ia harus bertanya langsung. Ia harus tahu kebenarannya dari bibir Arif sendiri. Kantor tampak biasa-biasa saja saat Rani datang. Namun di dalam hatinya, badai sudah menunggu. Arif duduk di ruangannya, seperti biasa, dengan kemeja biru laut dan rambut sedikit acak karena stres kerja. Rani mengetuk pintu, dan saat Arif melihatnya, senyum itu muncul. Senyum yang biasanya membuat Rani merasa tenang, kini justru membuatnya mual. "Kamu bisa sebentar?" tanya Rani tanpa basa-basi. "Tentu. Masuk." Arif bangkit dari kursi, mempersilakan Rani duduk. Rani berdiri. Ia tak sanggup duduk. Ia mengeluarkan flash disk kecil dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. "Kamu tahu ini?" Suaranya pelan, tapi penuh tekanan. Arif menatapnya, lalu melihat flash disk itu. Matanya langsung berubah. Wajahnya yang tenang kini menegang. "Rani." Arif mencoba bicara, namun Rani mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Aku sudah lihat semua isinya. Email, dokumen, dan kenapa kamu nggak pernah cerita? Kamu bilang kamu menolongku karena aku mengingatkanmu pada adikmu yang sudah meninggal. Tapi ternyata aku cuma bagian dari bantuan gadis menderita yang kalian jadikan alat pencitraan." Arif berdiri, menatapnya dengan tatapan campur aduk antara panik dan sedih. "Itu tidak seperti yang kamu pikirkan." "Lalu seperti apa?" Rani mendongak. Suaranya mulai meninggi. "Bahwa kamu hanya memanfaatkan aku untuk proyek CSR perusahaan? Bahwa cerita hidupku yang nyaris menjual diri cuma dijadikan alat marketing?" Arif menarik napas panjang, lalu berkata, "Dengar aku dulu. Saat aku bertemu kamu malam itu, aku tidak tahu kamu siapa. Tidak ada skenario. Aku benar-benar tergerak karena kamu seperti adikku. Itu murni." Rani menatapnya tajam. "Lalu kenapa nama aku muncul dalam laporan CSR? Kenapa semua bantuan yang kamu berikan harus dilaporkan dan dijadikan bahan promosi? Karena setelah kamu aku tolong, semua orang tahu tentangmu lewat blog yang kamu tulis. Aku memang laporkan ke perusahaan, karena aku ingin bantu kamu lebih jauh. Tapi aku salah. Aku nggak izin dulu sama kamu." "Tepat. Kamu tidak izin," jawab Rani pelan namun tegas. "Kamu membuatku merasa berarti, padahal nyatanya aku hanya proyek yang berhasil. Kamu menjual kebaikanmu untuk reputasi perusahaanmu." Arif berjalan pelan ke arah jendela. Ia diam beberapa saat, lalu berkata, "Aku tidak pernah niat menjual kamu. Tapi aku akui, aku salah menempatkan cerita kamu di meja rapat. Aku pikir dengan cara itu, kamu bisa lebih terbantu. Tapi ternyata itu menyakitimu." Air mata mengalir pelan dari sudut mata Rani. "Aku bukan marah karena uang. Aku marah karena kamu menjadikan rasa syukurku sebagai alasan untuk merasa berutang." Arif mendekat. "Aku sayang kamu, Rani." Rani menatapnya lekat-lekat. Hatinya remuk. Ia ingin sekali percaya, ingin sekali meyakini bahwa cinta bisa memperbaiki semuanya. Tapi ia tahu, cinta yang dilandasi rahasia dan manipulasi, cepat atau lambat akan menghancurkan dirinya. "Aku tidak bisa, Rif. Cinta tidak cukup kalau kepercayaan sudah retak." Suasana hening. Sangat hening hingga detak jam dinding terdengar seperti guntur. Rani melangkah mundur, lalu keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Di balik pintu, air matanya jatuh satu persatu, seakan ingin menghapus semua harapan yang sempat tumbuh.
Beberapa hari kemudian, Rani memutuskan mengundurkan diri dari penerbitan itu. Ia tahu keputusannya akan berat, tetapi ia merasa ini saatnya berdiri sendiri tanpa bayang-bayang siapapun. Ia tak ingin menjadi simbol atau representasi korban yang beruntung. Ia ingin jadi manusia biasa, dengan cerita sendiri, tanpa tangan orang lain yang mengarahkan narasinya. Ia kembali menulis. Bukan untuk blog, bukan untuk media besar, tapi untuk dirinya sendiri. Ia menulis kisah tentang luka, tentang jatuh cinta dan kecewa, tentang bangkit dari keterpurukan. Tulisan-tulisan itu ia kirimkan ke penerbit kecil di Yogyakarta. Satu demi satu, karyanya mulai dikenal. Dan di tengah segala luka itu, ia tak pernah membenci Arif. Ia hanya belajar bahwa kadang, orang yang menyelamatkan kita bukan berarti harus kita miliki. Bahwa cinta bisa hadir hanya untuk mengantar kita pulang, bukan untuk menetap. Di kamar ibunya, suatu malam Rani duduk di lantai sambil menulis surat. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki. Tapi cinta yang benar adalah yang membebaskan. Kamu menyelamatkanku, Rif. Dan untuk itu aku selalu berterima kasih. Tapi aku harus melanjutkan hidupku tanpa rasa berutang pada siapapun, termasuk padamu. Rani. 3 tahun telah berlalu sejak Rani meninggalkan kantor Arif dan memilih jalan hidupnya sendiri. Waktu tidak menyembuhkan semua luka, tapi ia cukup bijak untuk menenangkan amarah. Hidup Rani telah berubah, bukan menjadi mewah, bukan menjadi luar biasa, tapi cukup untuk membuatnya merasa utuh. Rani kini menetap di Jogja. Sebuah rumah kecil berpagar kayu dengan taman mungil di depannya menjadi tempat tinggal Rani dan ibunya. Setiap pagi, ibunya menyiram bunga sambil bersenandung lagu-lagu lama. Kondisinya memang tidak seprima dulu, tapi senyum di wajah perempuan tua itu kini kembali seperti dulu, tulus dan ringan. Rani bekerja dari rumah sebagai penulis lepas dan editor naskah. Ia juga sesekali mengisi seminar untuk para perempuan muda, membagikan kisahnya tentang keberanian, batas, dan bagaimana tidak semua penyelamat datang dengan niat murni. Bukan untuk membenci masa lalu, tapi untuk membantu yang lain tidak terjebak di dalamnya. Buku pertamanya yang berjudul Langkah Yang Kuterima akhirnya terbit dan mendapat sambutan hangat. Buku itu bukan tentang Arif, bukan juga tentang malam pertama yang nyaris ia jual kehormatan, tapi tentang perempuan-perempuan yang memilih berdiri di atas keputusan sendiri, walau itu berarti kehilangan banyak hal. Suatu sore, setelah menyelesaikan proofreading naskah dari klien, Rani menerima email tak terduga. Subjeknya hanya tertulis, "Untuk Rani." Pengirimnya, Arif Widodo. Tangan Rani sempat gemetar. Sudah lama ia tidak melihat nama itu. Ia sempat ragu untuk membukanya, tapi kemudian ia menarik napas dan mengklik. "Rani, aku dengar bukumu mendapat banyak respon positif. Aku baca juga, diam-diam, dan aku tahu kamu menuliskannya dengan hati yang kuat. Aku menulis bukan untuk mengusik lagi hidupmu yang sudah tenang. Aku hanya ingin bilang, terima kasih untuk pernah menjadi cermin buat aku, tentang apa artinya menolong tanpa mencederai, dan mencintai tanpa harus memiliki. Perusahaan tempatku dulu bekerja sudah aku tinggalkan. Aku kembali ke dunia pendidikan. Sekarang aku mengajar di kampus kecil di Bandung. Menulis kembali menjadi kegiatan utamaku, bukan bisnis. Kalau suatu hari kita bertemu lagi, aku ingin itu terjadi bukan karena ada yang belum selesai, tapi karena dua orang yang pernah sama-sama patah, akhirnya bisa saling tersenyum tanpa luka lagi. Salam, Arif." Rani menatap layar laptopnya cukup lama. Tidak ada air mata. Tidak ada getar di dada seperti dulu. Hanya sebuah kelegaan. Bahwa hidup benar-benar bisa sembuh, asal kita izinkan diri untuk benar-benar melangkah. Beberapa bulan kemudian,
Rani menerima undangan menjadi pembicara tamu di acara literasi nasional. Temanya, sastra perempuan dan kekuatan bertutur. Ia sempat menolak. Namun pihak panitia mengirimkan nama-nama pembicara lainnya. Di antaranya, Arif Widodo, penulis dan pengajar sastra modern. Rani terdiam menatap undangan digital itu. Ia lalu tersenyum pelan. Bukan senyum getir, tapi senyum ringan dari seseorang yang sudah cukup dewasa untuk berdamai dengan bayangan masa lalunya. Hari acara pun tiba. Aula besar di Jakarta itu penuh dengan mahasiswa, penulis muda, dan aktivis literasi. Rani mengenakan dress abu-abu sederhana, dengan jilbab polos warna biru tua. Penampilannya bersahaja, tapi pembawaannya memikat. Ketika moderator memanggil nama Arif, ruangan menyambut dengan tepuk tangan. Pria itu tampil berbeda. Lebih tenang, lebih dewasa, rambutnya sedikit beruban, dan sorot matanya tak lagi membawa rasa bersalah, tapi penuh rasa syukur. Arif menyampaikan pandangannya tentang sastra yang bukan sekadar tulisan indah, tetapi tentang keberanian untuk jujur, untuk membongkar kenyataan dan menertawakan luka. Rani berbicara setelahnya. Ia menyampaikan pengalaman bagaimana menulis menyelamatkan hidupnya, bukan karena membuatnya terkenal, tetapi karena membuatnya berdamai dengan dirinya sendiri. Dan pada sesi terakhir, saat keduanya duduk di panel diskusi, seorang mahasiswa bertanya, "Apakah pernah ada kisah pribadi yang membuat Anda menulis dengan begitu dalam?" Rani menoleh pada Arif, dan Arif pun tersenyum. Jawaban mereka nyaris bersamaan. Pernah. Pernah. Mahasiswa itu tersenyum penasaran. Apakah itu tentang cinta? Arif menjawab lebih dulu. Itu tentang keberanian mencintai, walau akhirnya tidak bersama. Rani menambahkan, dan tentang keberanian melepas, agar sama-sama bisa tumbuh. Tepuk tangan pun menggema. Tapi bagi Rani dan Arif, itu bukan soal pengakuan, melainkan soal bagaimana dua orang bisa saling melihat tanpa mengungkit masa lalu. Setelah acara selesai, di lorong menuju ruang ganti pembicara, mereka akhirnya berbicara empat mata untuk pertama kalinya sejak perpisahan itu. "Kamu terlihat jauh lebih kuat sekarang," kata Arif. Rani mengangguk. "Dan kamu jauh lebih tenang." Arif tersenyum. "Aku belajar dari yang pernah pergi tanpa dendam." Mereka tertawa pelan. Rani membuka tasnya, mengambil sesuatu, dan menyerahkannya pada Arif. Sebuah buku tipis dengan judul, "Surat-surat yang tidak pernah kukirim." Di sampul belakangnya tertulis, "Surat ini tidak pernah sampai, tapi dalam diam, aku belajar memaafkan. Bukan kamu, tapi diriku sendiri." Arif membuka halaman pertama. Di sana tertulis tangan Rani. "Untuk Arif, aku tidak membencimu. Aku hanya butuh waktu untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Terima kasih karena pernah jadi bagian dari perjalanan yang membuatku lebih mengenal makna harga diri." Mereka berpisah sore itu tanpa janji. Tidak ada permintaan untuk bertemu lagi. Tidak ada kita yang dipaksakan. Tapi mereka tahu, cinta tidak harus selalu berarti memiliki. Kadang cinta adalah tahu kapan waktunya pergi, dan kapan waktunya mendoakan dari jauh. Dan bagi Rani, perjuangannya dulu demi sang ibu telah menuntunnya pada jalan panjang yang penuh luka, air mata, dan pelajaran. Ia pernah hampir menggadaikan dirinya karena putus asa, tapi pada akhirnya ia memilih bangkit, dengan kepala tegak, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Kini, saat ia duduk di teras rumah bersama ibunya yang tertidur di kursi goyang, Rani tahu, ia tidak menyesal pernah mencintai, pernah tersakiti, dan pernah berdiri sendirian. Karena dari semua itu, ia menemukan harta paling berharga dalam hidupnya. Harga diri yang tak bisa dibeli, cinta yang tak butuh dikembalikan, dan damai yang tak bisa diganggu siapapun. Tam.